Salam dan selamat datang. Kami mengundang Anda untuk mendengarkan sebuah cerita berjudul, Kamu Bisu Cacat. Kalau tidak bisa punya bayi, pergi saja. Suaminya memberinya $4 juta sebagai kompensasi atas masa mudanya pada hari dia membawa gadis barunya untuk tes kesuburan. Dokter bertanya, mantan istrimu mengandung anak kembar. Kamu tidak tahu? 5 tahun, 1825 hari. Aku telah tinggal di rumah ini sebagai menantu Ibu Ratna, sebagai istri Danu Atma. Tapi tidak ada satupun dari hari-hari itu aku benar-benar merasa menjadi bagian dari sini. Makan malam ini, seperti ribuan lainnya selama 5 tahun terakhir, adalah bentuk penyiksaan psikologis yang dengan cermat diatur di atas piring porselen mewah. Udara di ruang makan begitu tegang, aku merasa perlu pisau daging untuk memotongnya. Aku duduk di sana, punggungku tegak, mataku tertuju pada piring ayam panggang yang tak tersentuh di depanku. Aku tidak berani mendongak karena aku tahu jika aku melakukannya, aku akan bertemu dengan tatapan tajam, penuh penghakiman dari mertuaku, yang ditujukan langsung kepadaku. Tatapan itu tidak mengandung kehangatan, tidak ada kasih sayang keibuan untuk seorang menantu, hanya pengawasan, cemoohan, dan vonis dingin yang tak henti-hentinya. Di sampingku, Danu, suamiku, pria yang pernah kucintai dengan seluruh keberadaanku. Pria yang untuknya aku meninggalkan keluarga dan teman-temanku untuk pindah ke kota lain, juga diam. Dia makan dengan cepat, seolah mencoba menelan suasana yang menindas bersama makanannya, hanya untuk melarikan diri dari meja lebih cepat. Keheningannya lebih menakutkan daripada 1000 kata makian. Itu adalah dinding tak terlihat yang mendorongku menjauh, menjadikanku orang buangan di rumahku sendiri. Nah, kamu tidak mau makan, apakah? Makanan yang kumakan begitu sulit ditelan sehingga kamu tidak repot-repot? Suara Ibu Ratna, tajam dan dipenuhi kemanisan asam, memecah keheningan yang mematikan. Aku tersentak cepat, memotong sepotong besar ayam dan memaksanya masuk ke mulutku, mencoba menelan gumpalan kepahitan di tenggorokanku. Tidak, tentu saja tidak. Ini enak, Ibu Ratna, gumamku. Ibu Ratna menyeringai, bibirnya melengkung kejam. Enak? Jika begitu enak, bagaimana bisa kamu belum berhasil menghasilkan satu anak pun untuk keluarga ini? Mungkin benda di telingamu itu memengaruhi hal-hal lain. Kamu bisu cacat. Tidak bisa mendengar, tidak bisa makan, dan tentu saja tidak bisa punya bayi. Kata-katanya adalah cambuk, mencambuk sisa-sisa harga diriku yang sudah compang-camping. Bisu cacat. Itu adalah sebutannya untukku, senjatanya untuk mempermalukan selama 5 tahun terakhir. Aku tidak sepenuhnya tuli, aku memiliki gangguan pendengaran yang signifikan di satu telinga, akibat demam parah saat kecil. Aku memakai alat bantu dengar kecil, yang tidak mencolok. Ketidaksempurnaan itu tidak pernah membuatku merasa tidak aman sampai aku menginjakkan kaki di rumah ini. Ibu Ratna telah mengubahnya menjadi dosa, alasan sempurna untuk menginjak-injak martabatku. Dia akan berbisik kepada teman-temannya di klub bahwa putranya telah menikahi gadis tuli, menyeratkan bahwa kondisiku adalah alasan kami tidak memiliki anak. Setiap kata adalah pisau yang menusuk luka yang tidak pernah sembuh. Aku menoleh ke Danu, mencari perlindungan, bahkan bisikan pembelaan. Yang kudapat hanyalah kerutan, dahi dan desahan berat, lelah. Dia meletakkan garpunya, suaranya lelah. Mama, tolong, mari makan saja. Hanya itu. Tidak ada kata-kata penghiburan untukku. Tidak ada protes terhadap penghinaan brutal ibunya. 5 tahun yang lalu ketika kami masih pengantin baru, dia tidak seperti ini. Dia telah memegang tanganku dan berbisik bahwa gangguan pendengaranku tidak berarti apa-apa baginya. Bahwa dia mencintai jiwaku, rohku. Dia telah berjanji untuk melindungiku selama sisa hidup kami. Tapi janji itu telah terkikis oleh tekanan tanpa henti dari ibunya, terkikis oleh keinginannya sendiri yang putus asa, menggerogoti untuk seorang anak, dan pada akhirnya larut menjadi debu. Cintanya padaku perlahan mati, hanya menyisakan cangkang kewajiban dan frustrasi. Di matanya,
Aku bukan lagi istri yang dia puja, melainkan inkubator yang rusak, utang yang terpaksa dia tanggung. Apa yang kukatakan salah? Ibu Ratna mendesak, merasakan keuntungannya. Lihat dia, menikah selama 5 tahun, dan perutnya rata seperti papan. Semua uang itu untuk ahli kesuburan, akupunkturis, diet organik, semuanya sia-sia. Orang menikah untuk punya anak, untuk punya pewaris yang akan meneruskan nama keluarga. Tapi apa yang kita lakukan? Kita membawa pulang sebuah beban, cacat dan mandul. Tunggu saja, saat kamu berusia 40 tahun dan aku berada di ranjang kematian, garis keluarga ini akan berakhir padamu. Lalu kamu akan lihat. Dia menunjukku saat dia berbicara, kata-katanya seperti panah beracun, yang menusuk hatiku yang sudah terluka. Air mata mulai menumpuk, mengalir deras di pipiku yang terbakar. Aku menundukkan kepalaku, membiarkan rambutku jatuh ke depan untuk menyembunyikan kelemahanku. Aku tidak berani terisak keras, menggigit bibirku sampai aku merasakan darah untuk menahan suara agar tidak keluar dari tenggorokanku. Aku merasa sangat tidak berguna, sangat terhina. Apa yang salah kulakukan? Aku sangat merindukan menjadi seorang ibu lebih dari siapapun, untuk mendengar suara kecil memanggilku mama. Tapi takdir itu kejam, bertekad membuatku menanggung siksaan ini. Firasat gelap merayap ke dalam pikiranku. Kekejaman Ibu Ratna telah mencapai puncaknya. Dinginnya Danu telah mencapai batasnya. Aku bisa merasakan badai besar sedang membayangi. Badai yang akan menyapu semuanya. Pernikahan yang telah kucoba dengan putus asa untuk membangun. Dan masa muda yang telah kukorbankan untuk keluarga ini. Para pendengar yang budiman, cerita yang akan Anda dengar ini mungkin mengandung elemen fiksi dan hiasan kreatif yang dimaksudkan tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan yang mendalam dan bermakna tentang kehidupan. Kami berharap melalui peristiwa-peristiwa yang terungkap dalam cerita ini, Anda akan memperoleh perspektif dan refleksi baru tentang cinta, pernikahan, dan nilai harga diri. Badai yang kurasakan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Itu tidak datang dengan guntur dan kilat, tetapi dalam keheningan yang menusuk tulang pada hari-hari berikutnya. Ibu Ratna tidak lagi mencercaku di meja makan. Sebaliknya, dia menggunakan metode penyiksaan yang jauh lebih canggih dan kejam. Dia memperlakukanku seolah aku tidak terlihat. Dia akan berjalan melewatiku di lorong seolah aku adalah hantu. Dia berbicara kepada putranya, kepada televisi, bahkan kepada kucing tetangga, tetapi tidak pernah sepatah kata pun kepadaku. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara, Ibu Ratna, mau makan apa malam ini? Dia hanya akan berdiri dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan pertanyaanku sendiri. Keheningannya 1000 kali, lebih menakutkan daripada kutukannya. Itu adalah penolakan total atas keberadaanku. Sebuah pesan jelas bahwa di matanya, aku bukan lagi menantunya, bahkan bukan orang yang layak untuk diajak berkomunikasi. Danu juga terseret ke dalam pusaran keheningan ini. Dia mulai pulang kerja lebih awal tetapi akan mengasingkan diri di kantornya di rumah. Matanya terpaku pada layar komputernya. Dia menghindariku, menghindari makan bersama kami. Rumah yang luas tiba-tiba terasa seperti makam dingin. Mengubur pernikahan kami dan jiwaku hidup-hidup, aku menjalani hari-hari itu seperti seorang pemimpi. Dengan patuh melakukan semua pekerjaan rumah tangga, membersihkan, mencuci pakaian, memasak. Aku mencoba melakukan semuanya dengan sempurna, berharap bisa menggerakkan mertuaku untuk menyelamatkan sisa-sisa kasih sayang dari suamiku. Tetapi semua usahaku seperti batu yang dilemparkan ke kolam tak berdasar. Puncak dari perang psikologis ini datang pada suatu sore, akhir pekan. Ibu Ratna memanggil semua kerabat dan teman-temannya, mengundang mereka untuk berkumpul kecil. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah belajar beberapa resep baru dan ingin memamerkan keahliannya. Tetapi aku tahu ini bukan pesta biasa. Ini adalah panggung, dan aku akan menjadi aktris utama dalam drama tragis yang akan dia akhiri. Dia menyuruhku berbelanja bahan makanan dan memasak sendirian. Selusin hidangan untuk hampir 20 tamu. Dia berdiri di sampingku,
mengarahkan dan mengkritik. Steak yang kubeli tidak cukup segar. Sayuran salad tidak dicuci dengan benar. Aku menggertakkan gigiku dan bertahan. Kakiku sakit, punggungku, berteriak protes. Tapi aku terus berusaha. Ketika para tamu tiba, memenuhi rumah dengan tawa dan obrolan, dia mengusirku ke dapur. Kamu tetap di sini dan bersih-bersih. Kalau kamu keluar, orang akan bertanya tentang anak-anak, dan itu akan merusak suasana. Kata-katanya adalah belati ke hatiku. Dia malu padaku. Pesta itu meriah, dipenuhi percakapan ceria dari ruang tamu. Aku sendirian di dapur yang dingin, mendengarkan suara kebahagiaan orang lain, hatiku hancur. Saat pesta mencapai puncaknya, Ibu Ratna tiba-tiba mengangkat suaranya, berbicara kepada semua orang tetapi mengarahkan kata-katanya kepadaku. Oh, semuanya, lihatlah hidupku yang menyedihkan. Aku hanya punya satu putra, dan dia hampir 35, tapi aku masih belum punya satupun cucu untuk digendong. Keluarga lain penuh dengan anak-anak, tapi rumah kami sepi seperti perpustakaan. Aku tidak tahu dosa apa yang kulakukan di kehidupan lampau. Para tamu dengan cepat mencoba menghiburnya. Sudahlah, Ibu Ratna, anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Itu akan terjadi jika waktunya tiba, kata seorang bibi, mengambil kesempatan. Ibu Ratna memulai penampilannya. Dia mengusap matanya dengan serbet. Kapan itu akan terjadi? Aku sudah tua. Tekanan, darahku tinggi sekali. Aku takut aku akan mati tanpa pernah melihat wajah cucuku. Itu semua karena aku cukup tidak beruntung mendapatkan menantu yang, dia menggantung kalimatnya, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Tepat pada waktunya seolah telah dilatih, dia memegangi dadanya, wajahnya menegang kesakitan. Dia terhuyung. Oh, dadaku. Aku tidak bisa bernapas. Kepalaku. Dia mengeluarkan erangan lembut dan jatuh ke sofa, matanya tertutup rapat. Rumah itu gempar. Danu bergegas ke sisinya, wajahnya pucat pasi. Mama, ada apa? Semua orang mengerumuninya, ada yang mengipasinya, ada yang menggosok pelipisnya dengan minyak di tengah. Kekacauan. Aku melihatnya sesaat. Mata Ibu Ratna berkedip terbuka, melirik cepat ke arahku sebelum menutup lagi. Dingin merayapi tulang punggungku. Dia hanya berakting. Setelah beberapa menit pertolongan pertama di rumah, Ibu Ratna perlahan sadar kembali. Dia bernapas dengan berat, tangannya masih di dada, tampak sangat rapuh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya tekanan darahku yang kambuh lagi. Tolong, semuanya, lanjutkan makan. Aku hanya akan istirahat di kamarku sebentar. Dengan itu, dia bersandar pada putranya dan terhuyung-huyung menuju kamarnya. Pesta, tentu saja, bubar segera setelah itu. Para tamu, pergi. Menatapku dengan tatapan kasihan dan menyalahkan. Mereka yakin aku adalah penyebab episodenya. Ketika hanya kami bertiga yang tersisa, Ibu Ratna berbaring di ranjangnya, tetapi suaranya tidak lagi lemah. Dia menatapku, lalu Danu, dan menyampaikan ultimatumnya. Vonis terakhir atas takdirku. Danu, usiaku tidak lama lagi. Aku hanya punya satu permintaan terakhir. Kamu bilang padanya. Dia menunjuk dagunya ke arahku. Entah dia hamil dalam 3 bulan ke depan, atau dia keluar dari rumah ini. Aku tidak akan tinggal di bawah atap yang sama dengan ayam mandul. Bisu cacat yang tidak membawa apa-apa selain kemalangan bagi keluarga ini. 1 hari lagi. Kata-katanya adalah hukuman mati, disampaikan dengan ketegasan yang dingin dan tak tergoyahkan. Tidak ada ruang untuk banding. Aku berdiri di sana membeku, tubuhku membeku. 3 bulan. Itu adalah batas waktu yang dia tetapkan untukku. Untuk pernikahan ini. Hukuman mati telah dijatuhkan. 3 bulan, hanya 90 hari untuk memutuskan nasib seorang manusia. Sebuah pernikahan 5 tahun. Aku berdiri di kamar dingin Ibu Ratna, merasa seperti narapidana yang menunggu eksekusi. Udara begitu pekat, aku bisa mendengar jantungku berdebar kencang di dadaku. Aku menatap Danu, suami yang masih kusimpan sepotong harapan rapuh. Aku berdoa. Dalam diam,
memohon padanya untuk menolak, untuk membelaku melawan tuntutan kejam dan tiran ibunya. Aku tidak membutuhkannya untuk bertengkar dengannya. Aku hanya membutuhkannya untuk mengatakan satu hal. Mama, jangan menekannya seperti ini. Tapi tidak, dia hanya berdiri di sana, menundukkan kepalanya, menatap lantai, meremas tangannya. Keheningannya sekali lagi adalah pisau yang menusuk, langsung ke hatiku yang berdarah. Dia telah membuat pilihannya. Dia telah memilih pihak ibunya, memilih untuk mengorbankanku demi perdamaian, untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Apakah kamu mendengarku? Suara Ibu Ratna terdengar rendah saat melihatku berdiri tak bergerak. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Sebaiknya, kamu berhasil atau jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Aku tidak menjawab. Aku tidak menangis. Air mataku seolah telah kering. Setelah begitu banyak rasa sakit, aku hanya berbalik dan keluar dari ruangan itu seperti bayangan. Aku pergi ke kamar kami dan menutup pintu. Aku meluncur ke lantai. Tubuhku benar-benar kehabisan kekuatan. Aku telah kalah. Aku telah kalah dalam pertempuran yang tidak seimbang ini secara spektakuler. Malam itu, Danu tidak datang ke kamar kami. Dia tidur di sofa ruang tamu, mungkin tidak bisa menghadapiku. Aku gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? 3 bulan. Bagaimana mungkin aku bisa hamil dalam 3 bulan ketika jiwaku hancur? Pikiranku di bawah tekanan yang begitu besar. Dan bahkan, jika aku bisa, kehidupan seperti apa yang akan dimiliki anak itu? Apakah itu hanya alat untuk meneruskan nama keluarga? Trofi untuk menyenangkan neneknya. Aku tidak ingin anakku memiliki takdir seperti itu. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak dan sakit kepala yang menusuk. Aku berjalan ke ruang tamu dan melihat Danu sudah duduk di sana. Dia tidak menatapku, tatapannya terpaku pada tumpukan kertas di meja kopi. Di sampingnya ada buku tabungan biru. Dia tampak lelah, tetapi matanya memiliki tekad yang aneh dan dingin. Dia bukan lagi pria yang lemah dan bimbang kemarin. Mungkin satu malam, berpikir sudah cukup baginya untuk membuat keputusan terakhir dalam hidupnya. Duduklah, katanya, suaranya datar, tanpa emosi. Aku dengan ragu duduk di kursi berlengan di seberangnya, perasaan tidak enak muncul di dadaku. Dia mendorong kertas-kertas dan buku tabungan ke arahku. Baca ini, tanganku gemetar saat aku mengambil kertas-kertas itu. Kata-kata pertama yang kulihat membuat duniaku runtuh. Permohonan cerai, di bawahnya adalah syarat-syarat yang disusun dengan dingin dan cermat. Dia akan mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak di masa depan. Aku akan pergi tanpa apa-apa, tanpa klaim atas aset kami, rumah, mobil, semuanya atas namanya dan nama ibunya. Aku menatapnya, mataku terbelalak tidak percaya. Apa? Apa ini? Itu seperti yang tertulis, jawab Danu, suaranya sedingin. Aku sudah memikirkannya. Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. 5 tahun terakhir telah melelahkan bagi kita berdua. Melepaskan satu sama lain mungkin adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Melepaskan satu sama lain. Aku tertawa. Suara pahit dan hampa. Kamu mengatakannya dengan begitu mudah, ibumu yang memberikan ultimatum. Kamu berdiri dan menyetujui dengan keheninganmu. Sekarang kamu yang secara sepihak menyusun surat cerai. Dan kamu menyebut ini saling melepaskan? Itu lebih seperti kamu melepaskan dirimu sendiri. Pikirkan apapun yang kamu mau, katanya, seolah tidak lagi peduli dengan perasaanku. Aku tidak bisa melawan ibuku. Dia satu-satunya yang kumiliki. Aku tidak bisa membiarkannya menjalani hari-hari terakhirnya dalam kesedihan dan kekhawatiran. Aku butuh anak, Hana. Aku benar-benar butuh anak. Kata-katanya adalah pukulan palu terakhir, menghancurkan sisa-sisa kasih sayang perkawinan di antara kami. Dia butuh anak, bukan aku. Di matanya, aku hanyalah alat untuk mencapai tujuan, mesin yang rusak. Dan sekarang setelah rusak, dia siap membuangnya
tanpa berpikir dua kali. Aku membuka buku tabungan. Angka di dalamnya mengejutkanku. $250.000. 1/4 juta. Jumlah yang begitu besar yang mungkin tidak bisa kudapatkan seumur hidup. Anggap ini kompensasi untuk 5 tahun masa mudamu, kata Danu. Suaranya mengandung sedikit rasa bersalah, tetapi juga kepuasan diri seorang dermawan. Dengan uang ini, kamu bisa memulai hidup baru. Temukan pria yang lebih baik dariku. Aku hanya minta kamu jangan mempersulit ini, tanda tangani saja surat-suratnya. Anggap itu bantuan terakhir yang kamu lakukan untukku. Aku menatap buku tabungan, lalu pria di depanku, $1/4 juta sebagai ganti 5 tahun masa mudaku, pengabdianku, penderitaan dan penghinaan Kona. Apakah dia pikir uang bisa membeli segalanya? Apakah dia pikir dia bisa menggunakan uang untuk menghapus semua rasa sakit, semua luka yang dia dan ibunya timbulkan padaku? Kemarahan yang belum pernah terjadi melonjak dalam diriku. Aku tidak lagi merasakan sakit atau keputusasaan, hanya cemoohan total. Aku mengambil pena dari meja dan tanpa ragu menandatangani namaku pada perjanjian cerai pahit itu. Penaku meluncur di atas kertas, meninggalkan tanda tangan yang cepat dan tegas. Pada saat itu, aku tidak merasakan gemetar, tidak ada keraguan. Ketenangan dingin menyelimutiku. Aku baru saja menandatangani surat perintah kematian pernikahanku, tetapi pada saat yang sama, aku merasa seolah aku baru saja menandatangani akta kelahiran untuk kehidupan baru. Aku mendorong dokumen yang ditandatangani itu kembali ke arah Danu. Dia melihat tanda tanganku, lalu menatapku, kilatan kejutan di matanya. Dia mungkin mengharapkanku menangis, memohon, berpegangan padanya. Dia salah. Air mataku telah kering, dan harga diriku tidak akan membiarkannya. Sudah selesai? Tanyaku, suaraku secara mengejutkan mantap. Aku tidak butuh aset apapun, tapi aku ingin mengambil barang-barang pribadiku. Danu mengangguk secara mekanis. Tentu saja. Pergi berkemas. Aku akan memanggilkan taksi untukmu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berdiri dan berjalan kembali ke kamar tidur. Aku mengeluarkan koper besarku dari bawah tempat tidur dan mulai berkemas. Setiap potong pakaian, setiap buku, setiap kenang-kenangan kecil. Dari 5 tahun terakhir sekarang harus ku kemas dan ku tinggalkan. Setiap barang adalah pecahan kenangan, mengingat baik kebahagiaan sesaat maupun kesedihan yang tak berkesudahan. Aku sangat bahagia menata barang-barangku di ruangan ini, memimpikan masa depan yang penuh dengan tawa anak-anak. Sekarang semuanya hanyalah tumpukan abu. Aku tidak membawa banyak, hanya yang penting. Hadiah-hadiah yang pernah diberikan Danu kepadaku. Foto pernikahan kami, semuanya ku tinggalkan. Aku tidak ingin membawa pengingat masa lalu yang menyakitkan ini. Ketika aku menyeret koperku ke ruang tamu, Ibu Ratna sedang duduk di sana. Dia tidak lagi berpura-pura sakit di tempat tidur. Dia duduk tegak, tangan bersilang, menatapku dengan mata seorang pemenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyeringai puas dan penuh kemenangan. Seringai itu adalah deklarasi, kamu kalah, si tuli kecil. Aku juga tidak berbicara, hanya berjalan melewatinya. Aku tidak ingin membuang waktu sedetik pun, atau kata-kata lagi pada wanita itu. Danu telah memanggil taksi. Taksi itu menunggu di pinggir jalan. Dia membawakan koperku, sebuah isyarat kesopanan terakhir yang hampa. Saat aku melangkah keluar pintu, dia meraih lenganku. Hannah, katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku minta maaf. Aku berbalik dan menatap matanya. Permintaan maafmu tidak ada nilainya lagi. Mulai sekarang, kita orang asing. Aku harap kamu tidak pernah mencoba mencariku lagi. Aku menarik tanganku dan masuk ke dalam taksi. Saat mobil melaju, aku meninggalkan rumah yang pernah kuanggap sebagai rumahku, pria yang pernah kucintai dengan sepenuh hatiku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajah munafik Danu atau senyum kemenangan ibunya sekali lagi. Aku menyandarkan kepalaku ke jendela, menyaksikan hiruk-pikuk kota berlalu. Air mata mulai jatuh lagi, tetapi kali ini bukan air mata penghinaan,
melainkan air mata pembebasan. Aku telah mengubur 5 tahun masa mudaku di sana, tetapi aku tidak menyesal karena tanpa 5 tahun di neraka itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan keberanian untuk membebaskan diri dan memulai kembali. Aku menyuruh sopir mengantarku ke rumah orang tuaku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi mereka, apa yang akan kukatakan, tetapi aku tahu itu satu-satunya tempat yang bisa kutuju, satu-satunya tempat di mana pintu akan selalu terbuka untukku tanpa syarat. Melihatku datang dengan koper dan mata bengkak, ibuku tidak bertanya sepatah kata pun. Dia hanya memelukku dalam diam. Pelukannya lebih hangat dan lebih aman daripada apapun di dunia ini. Malam itu, aku benar-benar pingsan. Aku demam tinggi, mengigau memanggil nama Danu dalam tidurku. Kejutan itu telah menghancurkan tubuh dan jiwaku. Ibuku tetap di sisiku, merawatku sepanjang malam tanpa tidur. Tidak sekalipun dia menyalahkanku. Matanya hanya menunjukkan cinta dan kesedihan. Setelah hampir seminggu, aku mulai pulih. Tubuhku sembuh, tetapi jiwaku masih penuh luka. Aku menghabiskan hari-hariku seperti hantu, tidak ingin berbicara atau melihat siapapun. Aku hanya akan duduk di kamarku menatap kosong keluar jendela. Ibuku sangat khawatir. Dia mencoba segala cara untuk menghiburku, tetapi tidak ada yang berhasil. Lalu suatu hari, aku mulai merasa aneh. Aku mual di pagi hari. Tubuhku terus-menerus lelah, dan aku sangat menginginkan acar dan lemon. Sebuah percikan kecil, menakutkan, harapan menyala dalam diriku. Aku memegang alat tes kehamilan di tangan gemetar, jantungku berdebar kencang saat aku menunggu. Dan kemudian 2 garis merah muda yang jelas muncul. Aku hamil setelah 5 tahun. Menunggu dengan putus asa. Setelah semua harapan hilang, Tuhan telah memberiku karunia ini, tetapi itu datang pada waktu yang paling ironis, paling kejam, yang bisa dibayangkan. Aku duduk di lantai kamar mandi sambil memegangi alat tes dan terisak. Aku menangis karena gembira, tetapi juga karena takut. Apa yang akan kulakukan dengan bayi ini? Memberitahu Danu, biarkan dia dan ibunya punya alasan untuk kembali. Untuk memperebutkan anakku, untuk mengubah bayiku menjadi pion lain. Dalam permainan warisan mereka. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkan anakku menginjakan kaki di neraka itu. Ini bayiku, milikku sendiri. Aku akan merahasiakan ini. Aku akan membesarkan dan melindungi anakku sendiri. Aku akan memberikan anakku kehidupan baru, yang penuh dengan hanya cinta, bebas dari kekejaman dan rencana licik. Keputusan itu memberiku kekuatan. Aku tidak punya waktu lagi untuk kesedihan, atau mengasihani diri sendiri. Aku harus hidup untuk menjadi kuat demi kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diriku. Aku harus menjadi ibu yang tangguh. Keputusan untuk menjaga anakku dan rahasiaku menyalakan api dalam diriku. Keinginan untuk hidup yang belum pernah kukenal sebelumnya. Aku bukan lagi wanita lemah yang menangis di masa lalu. Aku seorang ibu sekarang, dan aku harus berjuang untuk masa depan anakku. Langkah pertama adalah meninggalkan kota ini, tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan dan orang-orang yang tidak pernah ingin kulihat lagi. Aku tidak bisa mengambil risiko bertemu Danu di toko, kelontong, atau lebih buruk lagi, Ibu Ratna menemukan rahasiaku. Aku butuh tempat yang benar-benar baru, tempat di mana aku bisa memulai kembali, tempat di mana tidak ada yang tahu siapa aku. Aku membicarakan rencanaku dengan ibuku. Awalnya, dia khawatir, sendirian, hamil di kota asing. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan menjagamu? Tapi ketika dia melihat tekad di mataku, dia mengerti, dia tahu aku butuh awal yang baru untuk sembuh. Baiklah, katanya, mengambil tanganku. Jika ini yang sudah kamu putuskan, aku mendukungmu. Kamu pergi mencari tempat di mana kamu bisa tenang. Jangan khawatir tentang uang. $250.000 itu milikmu. Itu tidak ada hubungannya dengan pria menyedihkan itu. Aku akan mengurus semuanya di sini. Aku akan memberitahu semua orang kamu pindah ke selatan untuk kesempatan kerja dan tidak akan kembali selama beberapa tahun. Aku
tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu dan bayimu. Kata-kata ibuku adalah balsem untuk jiwaku, sumber kenyamanan yang luar biasa. Aku tahu bahwa kemanapun aku pergi, dia akan selalu menjadi kekuatanku, tangannya selalu siap melindungiku. Setelah beberapa hari penelitian, aku memilih Bandung, Jawa Barat, kota pesisir yang indah, bersejarah, dan damai sebagai tujuanku. Aku ingin anakku tumbuh dikelilingi laut, pasir, dan matahari. Menghirup udara segar daripada kabut asap yang menyesakkan dari kehidupan lamaku. Aku menggunakan sebagian kecil uang itu untuk membeli tiket pesawat, menyewa apartemen kecil yang menawan dengan balkon menghadap ke laut, dan membeli beberapa kebutuhan dasar. Pada hari aku berangkat, hanya ibuku yang datang ke bandara. Kami saling berpelukan erat, berlinang air mata. Jaga dirimu baik-baik, sayang. Ingat makan yang cukup. Pergi ke kontrol. Telepon aku segera jika terjadi sesuatu. Kamu dengar? Bisiknya. Suaranya tercekat. Emosi. Aku mengangguk, mencoba menahan isakan. Mama juga jaga diri ya. Jangan khawatirkan aku, putrimu kuat. Aku berjalan melewati gerbang keamanan tanpa menoleh ke belakang. Takut jika aku melihat wajah ibuku sekali lagi, aku tidak akan punya keberanian untuk pergi. Pesawat lepas landas, membawaku jauh dari masa laluku dan menuju masa depan yang tidak diketahui. Saat kota mengecil di bawah, hatiku berantakan karena ketakutan, ketidakpastian, harapan, dan kegembiraan. Babak baru hidupku telah resmi dimulai. Beberapa bulan pertama di kota baru tidaklah mudah. Kesepian, perasaan tersesat, dan mual pagi yang tiada henti seringkali membawaku ke ambang keputusasaan. Tetapi setiap kali aku merasa lemah, aku akan meletakkan tangan di perutku. Merasakan kehadiran kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diriku, dan semua kelelahan serta kepahitan akan meleleh. Anakku adalah motivasiku, alasanku untuk hidup. Aku mendaftar untuk perawatan prenatal di rumah sakit besar yang terkemuka. Pertama kali aku mendengar detak jantung bayiku yang berirama pada USG, aku menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan murni, keajaiban yang telah diberikan kehidupan kepadaku. Aku mulai belajar cara merawat diri sendiri dan anakku yang belum lahir. Aku membaca buku, meneliti nutrisi untuk wanita hamil, dan menghadiri kelas prenatal. Aku belajar memasak makanan bergizi, berbicara dan bernyanyi untuk bayiku setiap hari. Perjalananku melalui kehamilan adalah soliter, tetapi aku tidak pernah kesepian. Aku merasakan ikatan suci dengan anak dalam kandunganku. Setiap tendangan, setiap putaran adalah pesan cinta yang memberiku kekuatan. Aku juga mulai merencanakan masa depan. Aku tidak bisa hidup dari tabunganku selamanya. Aku butuh pekerjaan, karierku sendiri untuk menyediakan kehidupan yang nyaman bagi anakku. Aku selalu memiliki hasrat dan bakat untuk membuat kue. Dalam kehidupan lamaku, setiap kali aku merasa sedih, aku akan pergi ke dapur. Aroma mentega dan gula adalah balsem untuk jiwaku. Aku memutuskan untuk mengejar hasrat ini. Aku mendaftar di kursus membuat kue profesional, baik untuk mengasah keterampilanku maupun untuk mengisi pikiranku. Rencanaku adalah membuka toko kue kecil setelah anakku lahir dan sedikit lebih besar, tempat di mana aku bisa bekerja dan merawat anakku pada saat yang sama. Waktu berlalu dan 9 bulan kehamilan berakhir. Suatu pagi, saat kontraksi mulai datang dalam gelombang yang kuat dan teratur, aku tahu sudah waktunya. Ibuku telah terbang ke Bandung seminggu sebelumnya untuk menemaniku. Dengan dia di sisiku, aku merasa aman dan kuat. Aku dibawa ke ruang bersalin, menahan rasa sakit yang begitu hebat hingga terasa seperti tubuhku terkoyak. Tetapi pada saat aku mendengar tangisan pertama bayiku, semua rasa sakit lenyap, digantikan oleh gelombang kebahagiaan yang luar biasa, emosi sakral yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. "Selamat, Bu," kata perawat, suaranya ceria. Ini sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Keduanya sehat dan cantik. Kata-katanya adalah musik terindah yang pernah kudengar. Kembar. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku menangis,
Air mata syukur dan kepuasan mengalir di wajahku. Ibuku, berdiri di sampingku, juga diliputi emosi. Dia melihat dari kedua cucunya yang mungil kepadaku, matanya berkaca-kaca. Putriku yang malang, kamu telah melalui begitu banyak, tapi sekarang kebahagiaan akhirnya tiba. Aku menamai mereka Leo dan Lily dengan harapan hidup mereka akan selalu damai dan penuh cahaya. Kedatangan mereka mengisi hidupku dengan warna-warna paling cerah dan paling hidup. Apartemen kecilku sekarang dipenuhi dengan suara tawa, tangisan, dan celotehan. 2 anak kecil. Beberapa bulan pertama menjadi ibu dari anak kembar adalah ujian yang sesungguhnya. Aku hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Hari-hariku adalah pusaran popok dan menyusui, malam-malamku tanpa tidur. Ada saat-saat aku sangat lelah sampai kupikir aku akan pingsan. Tapi kemudian aku akan melihat kedua wajah malaikat mereka, tidur nyenyak, dan semua kelelahanku akan hilang. Cinta untuk anak-anakku adalah sumber energi tak berujung, yang membantuku mengatasi setiap tantangan. Ketika Leo dan Lily hampir berusia 1 tahun dan menjadi lebih mandiri, aku memutuskan untuk melaksanakan rencana lamaku. Aku menggunakan sisa uangku untuk menyewa sebuah toko kecil yang menawan di jalan yang tenang dan membuka. Toko kue. Aku menamainya Sweet Haven. Itu bukan hanya tempat yang menjual kue. Itu adalah surga damai bagi kami bertiga. Aku mendekorasinya sendiri dengan gaya pedesaan yang nyaman, dengan meja-meja kayu kecil, bunga-bunga segar, dan rak buku yang dipenuhi cerita-cerita anak klasik. Aku ingin pelanggan datang tidak hanya untuk kue-kue lezat, tetapi untuk menemukan momen kedamaian dalam kehidupan sibuk mereka. Bisnis itu menantang pada awalnya. Aku harus mengelola toko, membuat semua kue, dan merawat 2 balita. Beberapa hari aku hanya tidur 2 atau 3 jam, tetapi aku tidak putus asa. Semangatku dan cintaku pada anak-anakku memberiku kekuatan luar biasa. Lambat laun, berkat kue-kue yang dibuat dengan hati dan bahan-bahan segar, toko kueku menjadi terkenal dan disukai. Orang-orang datang tidak hanya untuk makanan, tetapi juga karena mereka tersentuh oleh kisah seorang ibu tunggal yang tangguh. Hidupku terus berjalan, sibuk, tetapi penuh kebahagiaan. Aku punya karir sendiri dan aku punya 2 malaikat kecil di sisiku. Aku menemukan kebahagiaan dalam pekerjaanku, dalam melihat anak-anakku tumbuh setiap hari. Kadang-kadang pada malam yang tenang setelah Leo dan Lily tidur, aku akan berdiri di balkonku, memandang ke lampu kota yang berkilauan di atas air dan memikirkan masa lalu. Aku tidak lagi merasakan kebencian atau rasa sakit. Aku bersyukur atas badai yang telah kutempuh. Tanpa itu, aku tidak akan pernah menemukan kehidupan yang damai dan mandiri yang kumiliki hari ini. Aku telah membangun duniaku sendiri yang kecil, penuh cinta untuk anak-anakku dan aku. Dan bagiku, itulah kebahagiaan sejati. Sementara hidupku berkembang di kota baru, babak lain dari cerita itu sedang berlangsung di kota lamaku. Setelah aku pergi, Danu dan Ibu Ratna tidak membuang banyak waktu untuk berduka atau menyesal. Bagi mereka, kepergianku adalah pembebasan, kesempatan untuk melaksanakan rencana yang telah lama mereka inginkan. Menemukan menantu baru, inkubator baru yang lebih baik. Target mereka adalah Kirana, seorang wanita muda berusia awal 20-an. Putri dari salah satu kenalan bisnis jauh Ibu Ratna. Kirana memiliki segalanya yang Ibu Ratna anggap sebagai standar untuk menantu yang sempurna. Dia muda, cantik, sehat, dan yang terpenting, berasal dari keluarga kaya dan memiliki koneksi yang baik. Ibu Ratna bertemu Kirana di sebuah pernikahan dan langsung terpikat. Dia dengan cepat mengatur agar Danu dan Kirana bertemu. Danu, yang masih terguncang dari perceraian, dan mungkin kesepian, dengan cepat jatuh cinta pada wanita muda yang ceria, yang tahu bagaimana memujinya dengan kata-kata manis. Dia seolah melupakan tahun-tahun yang kami habiskan bersama, melupakan semua janjinya. Dia terjun ke dalam hubungan baru seperti ngengat ke api, mencari untuk mengisi kekosongan di hatinya, dan yang lebih penting untuk menemukan harapan baru untuk seorang anak. Setelah hanya 3 bulan berpacaran,
Pernikahan mewah diadakan, jauh lebih megah daripada pernikahan saya dan Danu. Ibu Ratna menggunakan sebagian besar uang yang telah Danu berikan kepadaku untuk mengadakan acara yang spektakuler. Dia ingin seluruh dunia melihat bahwa tanpaku, putranya bisa menikahi seseorang yang 100 kali lebih baik. Dia ingin membuatku kesal, untuk membuktikan bahwa keputusannya untuk mengusirku adalah yang benar. Dia membanggakan menantu barunya kepada semua orang. Kiranaku sungguh luar biasa. Dia cantik, manis, dan sangat sopan, tidak seperti gadis tuli yang pendiam seperti tikus dan bahkan tidak bisa punya bayi. Sungguh berkah kita memiliki Kirana dalam keluarga kita sekarang. Aku yakin kita akan memiliki kabar baik dalam beberapa bulan. Aku akan menjadi nenek sebelum kamu menyadarinya, katanya dengan bangga yang tidak terselubung. Ketika aku mendengar cerita-cerita ini dari kerabat jauh, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak cemburu atau marah. Aku hanya merasa kasihan pada Kirana ini. Dia tidak tahu, dia sedang melangkah ke dalam sangkar emas. Jebakan manis di mana nilainya akan diukur semata-mata dari kemampuannya untuk beranak. Beberapa bulan pertama pernikahan baru itu indah. Kirana memang menantu yang cerdas. Dia tahu cara memikat Ibu Ratna, selalu menyetujuinya, menghujani dengan hadiah-hadiah mahal. Ibu Ratna sangat gembira. Dia memamerkan Kirana kemana-mana, memperkenalkannya kepada semua orang. Dia memperlakukan Kirana seperti seorang ratu, melarangnya menyentuh pekerjaan. Dia memasak makanan bergizi dan menyeduh ramuan herbal mahal, semuanya dengan satu tujuan, untuk membuat Kirana hamil secepat mungkin. Danu juga menikmati kebahagiaan yang baru ditemukannya. Dia merasa hidup kembali, menemukan kembali gairah romansa baru. Energi muda Kirana membawa vitalitas baru ke dalam hidupnya. Dia benar-benar melupakanku. Istri yang telah menemaninya melalui 5 tahun yang sulit. Dia berpikir bahwa kebahagiaan akhirnya tersenyum padanya. Dia akan memiliki semuanya. Istri yang cantik dan anak yang cantik. Hidup tampaknya berjalan persis seperti yang dia dan ibunya rencanakan. Tapi hidup bukanlah dongeng, dan apapun yang dibangun atas dasar keegoisan dan rasa sakit orang lain tidak akan pernah bertahan. Tidak lama kemudian retakan pertama mulai muncul dalam gambaran sempurna mereka. 3 bulan berlalu, lalu 6, lalu setahun. Kabar baik yang Ibu Ratna begitu putus asa nantikan tidak pernah datang. Perut Kirana tetap rata. Gambaran indah kehidupan keluarga mereka mulai memudar, digantikan oleh warna abu-abu, kecemasan dan ketidaksabaran. Ibu Ratna tidak lagi ceria, senyum di wajahnya menjadi dipaksakan. Dia masih memasak makanan, khusus untuk Kirana, tetapi kata-katanya sekarang bernada pasif-agresif menyalahkan. Aku membuat sup ayam khusus ini, untuk membantumu, sayang. Makanlah. Kamu harus kuat, kamu tahu. Dia akan berhenti dengan desahan berat. Kirana bukan orang bodoh. Dia mengerti maksud mertuanya. Awalnya, dia masih bisa tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Ibu Ratna. Kami berusaha yang terbaik." Tetapi segera, sindiran-sindiran itu menjadi lebih sering dan lebih tajam, dan senyum itu menghilang dari wajah Kirana. Tekanan tak terlihat mulai membebani bahu wanita muda itu. Pada tahun kedua pernikahan, ketidaksabaran Ibu Ratna telah berubah menjadi kejengkelan dan kritik terang-terangan. Dia melepaskan topeng mertua yang baik dan pengertian dan kembali ke sifat aslinya, seorang wanita tiran dan kejam. Segala sesuatu di rumah menjadi sasaran kemarahannya, yang dia arahkan pada Kirana. Rumah ini tidak pernah bersih. Makanan ini terlalu asin. Yang kamu lakukan hanyalah duduk dan makan. Dan kamu bahkan tidak bisa melakukan satu hal sederhana itu dengan benar. Pelecehan verbal Ibu Ratna menjadi seberat yang pernah aku alami. Kirana, menantu yang dulu berharga, sekarang merasakan pahitnya hidup di neraka. Dia berhenti, membalas, hanya melakukan pekerjaannya dalam diam dan menangis sendirian di kamarnya. Danu juga tidak lagi bahagia. Tekanan dari ibunya, kerinduannya sendiri akan seorang anak, dan kesedihan diam istrinya yang muda membuatnya merasa lelah dan terperangkap. Dia mulai pulang kerja larut lagi,
beralih ke alkohol untuk melarikan diri dari masalahnya. Makan malam keluarga kembali ke keadaan semula yang tegang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang di tempat penderitaanku yang lama sekarang adalah Kirana. Suatu malam, Danu pulang. Setelah minum-minum dan menemukan Kirana menangis di kamar mereka. Dia tidak lagi menghiburnya. Sebaliknya, dia membentak. Menangis lagi? Yang kamu lakukan hanyalah menangis. Tidakkah kamu tahu betapa lelahnya aku dengan ini? Mengapa kamu tidak bisa memberiku anak? Agar rumah ini bisa tenang? Kata-katanya adalah pisau di hati Kirana. Dia mendongak, matanya merah dan dipenuhi kebencian. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Bukan hanya salahku. Kita tidak punya anak. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa masalahnya mungkin ada padamu? Aku? Danu mencibir, kebanggaan lelakinya terluka. Jangan konyol. Aku sehat walafiat. Masalahnya ada padamu. Pertengkaran mereka memanas. Untuk pertama kalinya, Kirana membalas, berteriak melalui air matanya. Sehat? Lalu mengapa istrimu yang pertama Hana tidak bisa punya bayi denganmu selama 5 tahun? Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri? Pertanyaannya membuat Danu terdiam. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang selalu dia tolak untuk dihadapi. Dia selalu menyalahkanku, lalu Kirana tidak pernah berani berpikir masalahnya bisa ada padanya. Tapi harga dirinya, ego lelakinya yang rapuh tidak akan membiarkannya mengakuinya. Dia menampar wajah Kirana. Diam. Jangan berani-berani membawa dia ke dalam masalah ini. Tamparan itu tidak hanya melukai Kirana secara fisik, tetapi juga memadamkan sisa cinta dan harapan yang dia miliki untuknya. Dia menatap pria kejam di depannya dan tertawa histeris. Lingkaran setan takdir telah datang menggenapi, dan kali ini bahkan lebih kejam. Tamparan Danu adalah pukulan mati bagi pernikahan sempurna mereka. Hubungan mereka membeku. Mereka hidup di rumah yang sama sebagai orang asing. Kirana berhenti menangis dan menjadi murung dan menarik diri. Matanya terus-menerus dipenuhi kebencian yang mendalam. Ibu Ratna menyaksikan perselisihan antara putra dan menantunya, menjadi lebih marah. Tetapi alih-alih mencoba memahami akar masalahnya, dia menyalahkan Kirana atas segalanya. Dia percaya Kiranalah yang membuat putranya sengsara, yang menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Dia mencercanya siang dan malam dengan kata-kata paling beracun. Wanita tidak tahu berterima kasih. Kamu bukan hanya mandul, tapi kamu membuat hidup putraku seperti neraka. Kamu adalah kutukan bagi rumah ini. Pergi dari pandanganku. Itu adalah hari yang kelam ketika kami membiarkanmu masuk. Sejarah terulang dengan presisi yang tanpa ampun. Kata-kata, tindakan, persis seperti cara Ibu Ratna memperlakukanku. Satu-satunya yang berubah adalah korbannya. Rumah itu sekali lagi menjadi neraka hidup, dan Kirana adalah tahanan terbaru dari tirani mertuanya dan obsesi terhadap pewaris laki-laki. Danu terjebak di tengah. Di satu sisi adalah ibu yang tidak pernah berani dia bantah. Di sisi lain, istri yang pernah dia cintai tetapi sekarang hanya merasakan jarak. Dia tersesat dan tidak berdaya. Dia mulai menyadari masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. 5 tahun denganku, 2 tahun dengan Kirana, hasilnya masih 0. Sebuah keraguan, ketakutan samar mulai merayap ke dalam pikirannya. Mungkinkah itu benar-benar aku? Tapi dia tidak bisa menghadapi kebenaran itu. Dia ketakutan, jika dia yang punya masalah, dunianya, seluruh citra dirinya sebagai seorang pria akan hancur. Dia lebih suka terus hidup dalam kebohongan, terus menyalahkan orang lain daripada mengakui kebenaran yang menghancurkan. Ibu Ratna, bagaimanapun, tidak akan membiarkan pemikiran seperti itu. Di matanya, putranya sempurna. Masalahnya adalah, dan akan selalu, menantu perempuan. Setelah berbulan-bulan mencaci maki Kirana tanpa hasil, dia memutuskan tindakan terakhir. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Dia tidak akan membiarkan putranya bercerai lagi tanpa mendapatkan pewaris. Dia harus mencari tahu akar masalahnya. Suatu pagi, dia memanggil Danu dan Kirana, wajahnya muram. Dengarkan aku.
Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Besok, kalian berdua akan pergi ke klinik kesuburan terbaik di provinsi ini. Kita akan mencari tahu sekali untuk selamanya apa masalahnya. Aku sudah meneliti. Ada dokter Budi di sana, spesialis top di bidangnya. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku perlu tahu siapa di antara kalian yang cacat. Kata-katanya adalah perintah. Kirana diam. Mungkin dia juga menginginkan jawaban yang jelas, kesempatan untuk dibenarkan. Danu, meskipun ketakutan, tidak berani menolak ibunya. Dia hanya mengangguk enggan, berharap hasilnya akan membuktikan kepolosannya dan bahwa semua kesalahan sekali lagi akan jatuh pada istrinya. Takdir telah menjadwalkan mereka janji temu yang menentukan. Janji temu yang akan mengungkap semua rahasia yang terkubur dan mengubah kunci kebenaran adalah seorang dokter bernama Budi. Mengamati siklus tragis dalam keluarga mantan suamiku dari jauh, aku tidak bisa tidak merenung. Sedih bahwa tekanan untuk menghasilkan pewaris, untuk melanjutkan warisan, tetap menjadi beban berat, tak terlihat dalam masyarakat modern kita. Itu mengubah cinta menjadi kontrak reproduksi, orang menjadi alat, dan menimbulkan luka yang tidak pernah bisa sembuh. Masalah sebenarnya bukan tentang siapa yang bisa atau tidak bisa hamil, tetapi tentang kurangnya empati, rasa hormat, dan keegoisan yang mengakar dalam pola pikir beberapa orang. Seorang anak pantas dilahirkan dalam cinta, bukan dari tekanan dan obsesi. Keesokan harinya, sesuai instruksi Ibu Ratna, Danu dan Kirana pergi ke klinik kesuburan. Itu adalah fasilitas besar dan ramai, udara dipenuhi campuran harapan dari orang tua yang berharap, dan keputusasaan yang sunyi dari apakah mereka yang berjuang dalam perjalanan mereka untuk hamil. Danu dan Kirana duduk di ruang tunggu, ada jarak sunyi di antara mereka. Kirana berharap untuk pembenaran, Danu berharap hal yang sama, tetapi takut akan alternatifnya. Bagaimana jika Kirana juga baik-baik saja? Apakah itu hanya kebetulan kosmik? Kecemasan menggerogotinya. Akhirnya, nama mereka dipanggil. Seorang perawat membawa mereka ke kantor Dr. Budi. Dia bukan profesor tua yang kaku yang mereka bayangkan, melainkan seorang pria berusia 50 kropan dengan wajah ramah, mata lembut, dan suara hangat yang segera meredakan sebagian ketegangan. "Halo, silakan duduk." Dr. Budi tersenyum. "Bisakah Anda ceritakan, apa yang membawa Anda ke sini hari ini?" Danu tergagap, tidak yakin harus mulai dari mana. Kiranalah yang berbicara, menceritakan kisah mereka dengan jelas. Menikah selama 2 tahun, tidak ada KB, tidak ada kehamilan. Dia memastikan untuk menyebutkan bahwa suaminya memiliki pernikahan sebelumnya selama 5 tahun yang juga tidak memiliki anak. Kata-katanya adalah tuduhan halus yang ditujukan kepada Danu, Dr. Budi. Mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, ekspresinya simpati profesional. "Saya mengerti. Untuk mendapatkan diagnosis yang jelas, kita perlu melakukan serangkaian tes komprehensif untuk kalian berdua. Untuk Anda, Kirana, kita akan melakukan beberapa panel hormon dan USG indung telur dan rahim Anda. Dan untuk Anda, Danu, analisis sperma. Hasilnya seharusnya akan keluar dalam beberapa hari. Cobalah untuk tidak terlalu khawatir. Kedokteran modern telah membuat kemajuan luar biasa." Sikapnya yang tenang menenangkan. Mereka menghabiskan pagi hari menjalani berbagai tes. Mereka pergi dengan janji untuk mendapatkan hasilnya dalam 3 hari. 3 hari itu terasa seperti keabadian. Ibu Ratna terus-menerus menelepon Danu. Apa kata mereka? Apakah ini salahnya? Ini salahnya? Bukan? Obsesinya telah mencapai puncaknya. 3 hari kemudian, mereka kembali ke klinik, jantung mereka berdebar kencang. Mereka dipanggil masuk hampir segera. Dr. Budi memiliki berkas mereka di mejanya. Dia menatap mereka dengan ekspresi yang rumit. "Saya memiliki hasil untuk kalian berdua," katanya, suaranya suram. "Mari kita mulai dengan milik Anda, Kirana." Dia mengambil bagannya. "Kirana, berdasarkan kadar hormon Anda dan hasil USG, Anda mengalami apa yang disebut cadangan ovarium menurun, jumlah sel telur.
Anda secara signifikan lebih rendah dari rata-rata untuk usia Anda. Ini berarti bahwa kemungkinan Anda untuk hamil secara alami. Saya khawatir, sangat rendah. Hampir tidak mungkin. Kata-kata dokter itu seperti sambaran petir. Kirana pucat, semua warna memudar dari wajahnya. Apa? Apa yang Anda katakan? Menurun. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya bergetar. Dia baru berusia 24 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Impiannya untuk memiliki keluarga, anak-anak, hancur dalam sekejap. Danu duduk di sampingnya, terpana. Dia melihat dari Kirana ke dokter, benar-benar bingung. Dia tidak menyangka berita itu seburuk ini. Tapi jauh di lubuk hatinya, rasa lega yang bersalah menyelimutinya. Jadi, itu benar. Bukan aku. Itu mereka. Aku bukan masalahnya. Dokter Budi menatap Kirana dengan belas kasihan. Tolong jangan putus asa sepenuhnya. Ada pilihan seperti IVF dengan donor telur. Jalannya lebih sulit, tapi tidak tanpa harapan. Tapi kata-kata penghiburan dokter itu tidak didengar Kirana. Dia membenamkan wajahnya di tangannya, bahunya bergetar karena isak tangis. Pada saat itu, pintu kantor terbuka. Ibu Ratna, yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, masuk dengan marah. Ada apa? Dokter, beritahu saya. Apakah ini salahnya? Tuntutnya, menunjuk jari ke arah Kirana yang menangis. Melihat menantunya menangis hanya memastikan kecurigaannya. Dokter Budi mengerutkan kening pada gangguan itu. Bu, tolong tunggu di luar. Ini konsultasi pribadi. Tapi Ibu Ratna mengabaikannya. Merebut hasil tes dari mejanya. Dia tidak bisa menguraikan jargon medis, tapi dia melihat diagnosis terakhir. Insufisiensi ovarium primer. Infertilitas. Aha. Aku tahu itu. Wanita mandul yang tidak berguna, teriaknya. Suaranya dipenuhi kegembiraan gila. Kamu menipu seluruh keluargaku. Kamu tahu kamu tidak bisa punya anak, dan kamu menikahi putraku. Keluar dari rumahku. Keluar. Dia menerkam Kirana, mencakar dan berteriak padanya di sana di kantor dokter. Adegan itu berubah menjadi kekacauan. Danu melompat untuk menahan ibunya. Mama, apa yang Mama lakukan? Ini rumah sakit. Perawat bergegas masuk untuk membantu. Kirana, yang sudah terguncang oleh berita yang menghancurkan itu dan sekarang menghadapi penghinaan publik ini, tidak tahan lagi. Dia terhuyung-huyung berdiri, menatap mertuanya dan suaminya sekali lagi. Dengan tatapan jijik dan putus asa, dan melarikan diri dari ruangan itu. Dokter Budi membanting tangannya ke meja. Ibu macam apa? Anda ini? Raungnya. Menantu Anda baru saja menerima kejutan yang mengerikan. Alih-alih menghibur. Dia? Anda mempermalukannya seperti ini? Apakah Anda tidak punya sopan santun? Tertegur oleh kemarahan dokter, Ibu Ratna bergumam. Dia membohongi kami. Saya harus meluruskan semuanya. Apa yang Anda tahu? Cukup. Dokter Budi berteriak. Keluar dari kantor saya sekarang. Saya perlu berbicara dengan Bapak. Danu saja. Ibu Ratna, melihat kemarahan dokter yang tak tergoyahkan, akhirnya menyerah dan pergi, masih bergumam. Kutukan di bawah napasnya. Ruangan itu sekarang sunyi, udara tegang. Danu duduk dengan kepala di tangannya, merasa malu. Sekarang untuk hasil Anda, kata dokter. Budi, suaranya lebih tenang tetapi masih tegas, dia mengambil berkas Danu. Duduklah, Pak Danu. Kita perlu bicara serius. Danu perlahan mengangkat kepalanya, sebuah simpul ketakutan mengencang di perutnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dokter Budi menyisihkan berkas Kirana. Dia menatap Danu dengan pandangan panjang dan tajam yang membuatnya sangat tidak nyaman. Alih-alih membahas hasilnya, dokter membuka buku besar kuning tua di mejanya, sebuah buku catatan yang tampak seperti sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dahinya berkerut saat dia memindai halaman-halaman itu, seolah mencari sesuatu dalam arsip memorinya yang luas. Keheningan meregang, memperkuat ketegangan di dalam ruangan. Anda Danu Atma,
37 tahun, pemilik perusahaan konstruksi kecil. Betul? Dokter Budi bertanya, suaranya rendah, matanya masih tertuju pada buku. Iya. Iya. Benar, jawab Danu, terkejut dokter mengetahui profesinya. Dokter membalik beberapa halaman lagi, jarinya berhenti pada satu halaman yang penuh dengan catatan tinta biru pekat. Dia membacanya lagi, lalu menatap Danu lagi, tatapannya aneh sekarang, campuran kejutan, keraguan, dan kebingungan. Pak, Danu, saya perlu menanyakan pertanyaan terus terang. Ini pribadi, tapi sangat penting untuk diagnosis. Istri pertama Anda, mengapa kalian berdua bercerai? Pertanyaan itu menghantam Danu seperti pukulan fisik. Dia terpana. Benar-benar tidak siap untuk pertanyaan yang begitu jauh dari ranah medis. Yah, kami tidak cocok. Dan dia tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak. Dokter Budi mengulang. Dahinya mengernyit. Dia menatap Danu, matanya menembus seolah mencari kebenaran. Apakah Anda benar-benar yakin tentang itu? Iya, saya yakin. Kami menikah selama 5 tahun, ibu saya membawanya menemui banyak dokter. Mereka semua mengatakan begitu. Danu menjawab, kepercayaan dirinya goyah di bawah tatapan tajam dokter. Dia merasa seperti penjahat di kursi saksi. Dokter Budi tidak melanjutkan pertanyaan itu. Dia mengambil hasil tes Danu dan menyerahkannya di atas meja. Ini hasil Anda, katanya. Nada suaranya kembali ke nada seorang dokter. Semua angka Anda, jumlah sperma, motilitas, morfologi, semuanya normal. Bahkan, untuk pria seusia Anda, mereka luar biasa. Secara medis, Anda sangat mampu memiliki anak. Kata-kata dokter itu seperti gelombang lega. Beban yang telah menghimpit Danu selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Jadi, itu benar. Dia baik-baik saja. Kesalahan itu bukan miliknya, tetapi kelegaannya hanya sesaat. Kata-kata dokter selanjutnya, seperti sember air es yang dilemparkan ke wajahnya. Dan justru karena hasil Anda normal, saya merasa semua ini sangat aneh. Ada kontradiksi besar dalam cerita Anda, katanya, ekspresinya bijaksana. Dia memutar monitor komputernya ke arah Danu. Di layar ada database pasien elektronik rumah sakit. Dia mengetik beberapa tombol dan sebuah berkas dari 2 tahun sebelumnya muncul di bawah nama yang sangat familiar. Sistem kami menyimpan catatan selama 10 tahun. Mantan istri Anda. Namanya Hana Kartika, bukan? Jantung Danu berhenti. Seluruh tubuhnya menegang. Iya. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu? Mengapa berkasnya ada di sini? Bisiknya. Suaranya bergetar karena terkejut dan bingung. Dokter Budi tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke layar di mana informasiku ditampilkan dengan jelas. Nona Hana Kartika datang ke sini untuk perawatan sekitar 2 tahun yang lalu. Tidak lama setelah perceraian Anda, catatan menunjukkan dia ada di sini untuk pemeriksaan prenatal rutin. Prenatal? Teriak Danu, melompat berdiri. Dia membungkuk di atas meja, tangannya bertumpu kuat di permukaan, tidak dapat percaya apa yang dia dengar. Apakah Anda salah, dokter? Bagaimana mungkin dia hamil? Kami sudah bercerai. Dokter Budi menggelengkan kepalanya. Dia bersandar di kursinya, tatapannya tegas dan sedikit bernada celaan. Saya tidak salah, Pak Danu. Saya tidak pernah membuat kesalahan dalam pekerjaan saya, dan saya ingat kasus ini dengan sangat jelas, karena sayalah yang secara pribadi merawatnya. Catatan saya sangat teliti. Dia berhenti sejenak seolah memberi Danu waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kejutan terbesar dalam hidupnya. Sebuah kebenaran yang akan menghancurkan dunianya selamanya. Dia berbicara perlahan, setiap kata adalah pukulan palu kejiwaan Danu yang runtuh. Mantan istri Anda, Hana Kartika, sedang hamil kembar saat itu, laki-laki dan perempuan. Apa Anda bilang Anda benar-benar tidak tahu? Kembar? Kata itu keluar dari bibir Danu, bisikan lemah, terengah-engah. Dunianya berhenti berputar. Raungan memenuhi telinganya, dan semua suara
memudar kecuali suara dokter, menggema di benaknya seperti rekaman rusak. Mantan istri Anda mengandung anak kembar. Anda tidak tahu? Bagaimana mungkin dia tahu? Dia secara pribadi telah mendorongnya keluar dari hidupnya. Dia dan ibunya telah mempermalukannya, menginjak-injaknya, memperlakukannya seperti benda yang rusak dan tidak berguna. Dan sekarang kebenarannya begitu brutal, sangat ironis, dan tidak bisa dipercaya. Dia tidak hanya bisa hamil, tetapi dia telah mengandung anak-anaknya, kembar, putra dan putrinya. Mati rasa menyebar ke seluruh tubuh Danu. Dia berdiri membeku, matanya lebar dan kosong, banjir ingatan yang kacau membanjiri benaknya. Hana, pendiam dan sedih di dapur, mata lelahnya, pasrah setelah serangan ibunya yang lain. Ketegasan dingin saat dia menyerahkan surat cerai dan cek kepadanya. Dia mengira dirinya murah hati, seorang dermawan. Pada kenyataannya, dia bodoh, kejam, bodoh yang buta. Pak Danu, apakah Anda baik-baik saja? Suara Dokter Budi menariknya kembali. Danu terhuyung, hampir roboh. Dia mencengkeram meja untuk menenangkan diri. Dokter, apakah itu benar? Apakah mungkin mereka bukan anak saya? Tanyanya. Alangkah menyedihkannya, upaya putus asa dan keji untuk menyangkal kenyataan yang mengerikan itu. Dokter Budi menatapnya dengan campuran kasihan dan penghinaan. Anda menganggap saya siapa? Catatan medisnya jelas. Tanggal pembuahannya sangat selaras dengan waktu Anda masih menikah. Selain itu, dari sikapnya, saya bisa tahu Nona Kartika adalah wanita yang sangat berintegritas. Berhentilah menipu diri sendiri. Kata-kata dokter itu adalah pukulan terakhir. Tidak ada lagi yang bisa dipegang. Kebenaran terungkap, mentah dan menyakitkan. Dia telah membuang kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Dia telah meninggalkan tidak hanya istri yang penuh kasih, tetapi juga 2 anak yang sangat dia dambakan. Mengapa? Mengapa dia tidak memberitahu saya? Danu bergumam, suaranya tercekat keputusasaan dan kebencian. Tapi siapa yang dia benci? Hana karena menyembunyikannya atau dirinya sendiri dan ibunya karena menciptakan situasi di mana dia tidak punya pilihan lain. Dokter Budi menghela napas. Mungkin Anda harus bertanya pada diri sendiri dan ibumu bagaimana Anda memperlakukannya sehingga dia merasa harus menyimpan rahasia sebesar itu dan pergi sendirian. Berapa banyak rasa sakit dan keputusasaan yang harus ditanggung seorang wanita untuk membuat pilihan itu? Pertanyaan itu adalah belati ke hati nurani Danu. Dia tidak punya hak untuk menyalahkannya. Dia dan ibunya telah memojokkannya, meninggalkannya tanpa jalan keluar. Mereka telah memperlakukannya seperti mesin yang rusak, dan ketika dia membuktikan mereka salah, mereka terlalu buta untuk melihatnya. Ironi takdir begitu menghancurkan, Danu tidak bisa diam sedetik pun lagi. Dorongan yang luar biasa dan panik mencengkeramnya. Dia harus menemukan Hana. Dia harus menemukan anak-anaknya. Dia harus meminta maaf. Untuk menebus kesalahan, dia bergegas keluar dari kantor seperti orang gila, melewati ibunya yang sedang menunggu, tidak menyadari tatapan ingin tahu orang-orang di lorong. Hanya satu pikiran yang menguasainya. Hana, di mana kamu? Anak-anakku, di mana kalian? Danu keluar dari rumah sakit, pikirannya kacau karena syok dan horor. Dia berlari tanpa tujuan, melalui jalanan kota yang ramai. Seorang pria yang baru saja kehilangan jiwanya. Suara lalu lintas, obrolan pejalan kaki, semuanya memudar menjadi dengungan jauh. Dunianya telah runtuh. Pikirannya diliputi oleh satu pertanyaan menyakitkan, yang berulang seperti mantra yang menyiksa. Di mana Hana? Di mana anak-anakku? Anak-anak yang keberadaannya baru saja dia temukan. Anak-anak yang belum pernah dia temui. Sudah 2 tahun. 2 tahun sejak hari dia dengan kebodohan kejamnya sendiri mengusir istrinya dari rumah mereka. Dalam 2 tahun itu dia terburu-buru dalam pernikahan terencana baru. Dia telah mencoba dan gagal untuk menghapusnya dari ingatannya. Tidak sekalipun, tidak untuk sesaat. Apakah dia bertanya-tanya bagaimana dia bertahan hidup? Dia terlalu egois, terlalu tidak berperasaan. Dan sekarang kebenaran telah menghantamnya.
Penyesalan adalah hal yang fisik, binatang buas yang mengoyaknya. Dari dalam, dia telah melewatkan segalanya. Dia telah melewatkan 2 tahun pertama yang berharga dalam hidup anak-anaknya. Dia telah melewatkan senyum pertama mereka, langkah pertama mereka. Dia tidak ada di sana untuk menghibur Hana melalui mual pagi atau untuk merasakan anak-anaknya menendang dari dalam rahimnya. Dia tidak ada di sana untuk momen sakral kelahiran mereka. Dia dengan sukarela, dengan kejam, melepaskan haknya untuk menjadi seorang ayah. Dia meraba-raba ponselnya, menggulir ke kontak yang telah dia simpan mantan istrinya, tetapi tidak pernah menelepon. Telepon berdering dan berdering tanpa jawaban. Dia lupa bahwa dia telah memblokirnya sejak lama. Dia mencoba nomor ibunya. Langsung masuk ke kotak suara. Dia tahu keluarganya tidak ingin ada hubungannya dengannya. Dia, benar-benar sendirian, terperangkap dalam dosanya sendiri. Dalam keputusasaan, dia naik taksi pulang. Dia harus menghadapi rekan konspiratornya, arsitek tragedi ini. Saat dia masuk, dia melihat ibunya, Ibu Ratna. Wajahnya seperti topeng. Kemarahan. "Danu, kamu di sana? Di mana Kirana itu? Apakah dia kabur?" Wanita tidak tahu berterima kasih itu meninggalkanmu di saat kamu membutuhkan. "Tunggu saja sampai aku menemukannya." Tapi Danu tidak mendengarnya. Dia berjalan lurus ke arahnya, matanya merah dan menakutkan. Tanpa sepatah kata pun, dia berlutut di lantai marmer yang dingin, memegangi kepalanya, dan mulai terisak seperti anak yang tersesat. "Mama, aku salah. Kita sangat salah. Mama, kita telah melakukan dosa yang mengerikan, mengerikan." Ibu Ratna menatap, tercengang. "Danu, ada apa? Ada apa? Apakah dokter mengatakan kamu tidak bisa disembuhkan? Apakah wanita itu mengambil semua uang kita dan kabur?" Kekhawatirannya, seperti biasa, berpusat pada status dan uang. Danu menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata mengalir di wajahnya. Dia menatap ibunya, matanya dipenuhi campuran rasa sakit, tuduhan, dan keputusasaan yang baru dan mengerikan. "Aku tidak sakit, Mama. Aku baik-baik saja. Tapi Hana, dia hamil ketika dia pergi. Dengan anak kembar, Mama, laki-laki dan perempuan, mereka anak-anakku, cucu-cucu yang selalu Mama inginkan." Setiap kata adalah gelombang kejut yang mengguncang dasar rumah mereka yang hancur. Ibu Ratna membeku, mulutnya ternganga, matanya terbelalak tak percaya. "Tidak, itu tidak mungkin. Kamu berbohong. Si bisu cacat itu. Bagaimana bisa dia? Mereka pasti anak orang lain." "Itu benar, Mama." Dokter menunjukkan catatannya. "Kita salah. Kita membuang kebahagiaan kita sendiri. Kita mengusir menantu dan 2 cucu kita. Tidakkah Mama mengerti?" Danu berteriak, suaranya serak karena penderitaan. Kebenaran akhirnya menghantam Ibu Ratna seperti pukulan fisik. Dia terhuyung, mundur, meraih kursi untuk menopang diri, tetapi tidak ada penyesalan di matanya, hanya penyesalan yang panik dan serakah atas 2 pewaris yang telah dia hilangkan. "Ya Tuhan, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Wanita jahat itu. Dia ingin mencuri cucu-cucuku. Dia menginginkan mereka semua untuk dirinya sendiri. Bahkan sekarang, dia hanya bisa menyalahkan korban." Tapi Danu tidak lagi buta. Kebenaran telah menjadi kebangkitan yang brutal. Dia berdiri tegak, menatap ibunya dengan penghinaan dingin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Hentikan, Mama. Yang jahat, bukan dia. Kita yang mendorongnya ke tepi. Kita tidak pernah memberinya kesempatan. Tanyakan pada hati nuranimu, bagaimana Mama memperlakukannya, bagaimana Mama menginjak-injak martabatnya." Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan bergegas keluar dari rumah. Dia tidak tahan berada di ruang yang menyisakan itu sedetik pun lagi. Dia harus menemukan Hana dan anak-anaknya. Dia akan mencari ke ujung dunia jika harus. Pencarian putus asa seorang ayah yang bersalah telah dimulai. Pencarian Danu adalah mimpi buruk selama sebulan. Dia adalah hantu, menghantui masa lalunya sendiri,
mengejar petunjuk-petunjuk rapuh yang selalu menemui jalan buntu. Dia pergi ke rumah orang tuaku puluhan kali, memohon dan merayu di gerbang mereka yang terkunci, hanya untuk disambut dengan keheningan dingin. Dia mencetak ribuan pamflet dengan gambarku, menempelkannya di seluruh kota. Tapi seolah-olah aku telah lenyap dari muka bumi. Dia menghabiskan malam-malamnya sendirian, menatap foto-foto pernikahan lama kami. Rasa bersalah dan penyesalan adalah racun lambat dalam pembuluh darahnya. Kemudian keajaiban, atau mungkin nasib yang kejam, terjadi. Seorang kolega lama dalam perjalanan bisnis di Bandung, Jawa Barat, mampir ke toko kue kecil yang menawan bernama The Sweet Haven. Dia melihat seorang wanita di balik meja yang sangat mirip denganku. Dia mengambil foto buram cepat dan mengirimkannya ke Danu. "Hei, apakah ini mantan istrimu?" Jantung Danu berhenti. Itu aku, lebih tua, lebih bersinar, rambutku diikat, senyum percaya diri dan damai di wajahku, senyum yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Dan di sampingku, dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, berceloteh riang. Mereka terlihat persis seperti dia. Dia memesan penerbangan pertama ke Bandung. Dia bahkan tidak check-in ke hotel. Dia naik taksi, langsung ke toko roti. Dia berdiri di seberang jalan, jantungnya berdebar kencang, menonton melalui jendela kaca. Aku ada di sana, dengan lembut menyeka wajah putraku, lalu menepuk kepala putriku. Aku adalah orang yang berbeda, kuat, mandiri, bahagia, dan kedua anak itu, anak-anaknya, cantik. Dia menarik napas dalam-dalam, menyeberangi jalan, dan mendorong, membuka pintu. Lonceng kecil berbunyi. Aku mendongak dari anak-anakku. Saat mata kami bertemu, senyum menghilang dari wajahku. Tubuhku menegang, serbet di tanganku jatuh ke lantai. Mengapa dia di sini setelah 2 tahun? Mengapa dia datang untuk menghancurkan kedamaian yang telah kubangun dengan susah payah bersama anak-anakku? Leo dan Lily melihat pria asing menatap ibu mereka, menjadi takut dan bersembunyi di balik kakiku, memegangi celemekku. Danu melangkah pelan, berat, ke arahku. Matanya merah dan penuh air mata. Dia tidak bisa berbicara. Dia hanya menatapku, lalu kedua anak yang berpegangan pada kakiku, dan kemudian di tengah toko rotiku. Di depan anak-anakku dan beberapa pelanggan yang tersisa, dia berlutut. "Hana." Dia tercekat, suaranya pecah dan dipenuhi penyesalan seumur hidup. Aku salah. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal padamu dan anak-anak kita." Air mata mengalir di wajahnya. Dia menangisi kebodohannya, kekejamannya, hidup berharga yang telah dia buang. Aku berdiri di sana menatap pria yang berlutut di kakiku, badai emosi bergejolak di dalam diriku. Aku pernah berpikir jika hari ini tiba, aku akan merasa berjaya, bahwa aku akan berteriak padanya, dan membuatnya membayar. Tapi sebaliknya, aku hanya merasakan kesedihan yang dalam dan tenang. Kemarahan telah pergi, terbakar oleh waktu, hanya menyisakan kelelahan. "Bangun, Danu," kataku, suaraku lembut tapi jauh. "Masa lalu adalah masa lalu. Aku menerima permintaan maafmu, tapi kita tidak bisa kembali." Aku tahu kita tidak bisa," dia terisak. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin memohon satu hal padamu. Tolong, biarkan aku menjadi ayah mereka. Biarkan aku menebus kesalahan padamu. Biarkan aku melihat mereka seminggu sekali. Tolong, Hana, aku memohon padamu." Aku menatap kedua anakku yang menatap, bingung, pada pria yang menangis di lantai. Aku tahu mereka membutuhkan seorang ayah. Betapapun buruknya Danu sebagai suami, dia adalah ayah biologis mereka. Aku tidak bisa menolak hak itu karena keegoisanku sendiri. Setelah keheningan yang panjang dan berat, aku perlahan mengangguk. "Baiklah, kamu bisa melihat mereka. Kamu bisa menjadi ayah bagi mereka, tapi hanya itu. Hidup kita, hidupku dengan anak-anakku, tolong jangan ganggu lagi." Kata-kataku adalah putusan terakhir. Dia mengangguk panik melalui air matanya.
Mengetahui itu adalah belas kasihan yang tidak pantas dia dapatkan. Cerita kami tidak berakhir dengan reuni. Aku tidak pernah kembali padanya. Aku punya hidupku sendiri sekarang, hidup yang bahagia dan damai dengan kedua anakku. Aku telah menemukan fajar sendiri, yang telah kubangun dengan kedua tanganku sendiri. Adapun Danu dan Ibu Ratna, mereka harus hidup dengan konsekuensi tindakan mereka sepanjang sisa hidup mereka. Itu adalah harga yang harus mereka bayar. Aku memberi Danu kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Tapi aku tidak akan pernah lagi memberinya kesempatan untuk menjadi suamiku karena aku tahu bahwa anak-anakku dan aku pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Komentar dan refleksi. Saat kita menutup pintu pada kisah yang bergejolak namun, pada akhirnya penuh harapan ini, kita ditinggalkan untuk merenungkan kehancuran dan ketahanan jiwa manusia. Kisah Hana, Danu, dan Ibu Ratna adalah komentar tajam tentang benturan kehidupan modern dengan gagasan beracun yang mengakar tentang keluarga, warisan, dan harga diri. Inti dari kisah ini adalah mengungkapkan kekejaman mereduksi seorang manusia menjadi satu fungsi. Gangguan pendengaran Hana, tantangan fisik yang telah lama dia atasi, dipelintir oleh Ibu Ratna menjadi simbol bahwa dia cacat. Dalam keluarga, tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kerentanannya dipersenjatai terhadapnya. Ini adalah pelajaran mendalam tentang empati. Kecacatan yang paling berbahaya bukanlah cacat tubuh, tetapi cacat hati dan karakter. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh kesempurnaan fisiknya, tetapi oleh integritas dan jiwanya. Menyerang kelemahan seseorang bukanlah tanda kekuatan melainkan kegagalan moral yang mendalam. Monster dalam kisah ini adalah tekanan tak henti-hentinya untuk menghasilkan pewaris. Meskipun konsep warisan Amerika mungkin berbeda dari konsep Asia untuk melanjutkan garis keturunan, beban psikologisnya bisa sama. Menghancurkan, terutama dalam keluarga di mana kekayaan dan status adalah yang terpenting. Obsesi Ibu Ratna mengubahnya dari seorang ibu menjadi seorang tiran. Dia memandang kedua menantunya bukan sebagai manusia melainkan sebagai inkubator. Ideologi ini adalah racun. Itu tidak hanya menghancurkan orang yang ditekan tetapi seluruh unit keluarga. Anak-anak bukanlah komoditas untuk mengamankan warisan. Mereka adalah individu yang pantas dilahirkan dari cinta, bukan kewajiban. Warisan sejati sebuah keluarga bukanlah pada nama atau rekening banknya, tetapi pada cinta dan rasa hormat yang ditunjukkan anggota-anggotanya satu sama lain. Karakter Danu mungkin yang paling tragis dan membuat jengkel. Dia bukan monster, tetapi kelemahannya mengerikan dalam konsekuensinya. Keheningannya di hadapan, pelecehan ibunya adalah bentuk keterlibatan. Keheningan orang baik seringkali lebih merusak daripada tindakan orang jahat. Dia hanya diam saat istrinya disiksa secara emosional selama 5 tahun. Tindakan kejam terakhirnya yang menawarkan $4 juta sebagai kompensasi atas masa mudanya adalah sebuah tuduhan mengerikan tentang pola pikir yang percaya bahwa uang dapat menghapus dosa apapun. Berapa nilai 5 tahun hidup seorang wanita? Air matanya, luka psikologisnya. Tindakannya menunjukkan kebangkrutan karakter yang mendalam. Pelajaran terbesar bagi setiap pria adalah bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mendapatkan kekuasaan. Ini tentang memiliki keberanian moral untuk melindungi keluargamu, bahkan dari dirinya sendiri. Pria yang tidak bisa membela istrinya adalah kegagalan sebagai seorang suami, tidak peduli seberapa sukses dia di dunia. Keputusan Hana untuk menandatangani surat-surat dan pergi adalah momen kelahirannya kembali. Banyak wanita tetap dalam situasi beracun karena ketakutan. Ketakutan akan kesendirian, ketakutan akan ketidakstabilan finansial, ketakutan akan penilaian sosial. Hana mengajarkan kita bahwa ketika sebuah pintu dibanting di depan wajahmu, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah berbalik dan membangun rumahmu sendiri. Penemuannya tentang kehamilan kembar adalah twist ironis yang hebat dalam cerita. Sebuah ujian, tetapi juga sebuah hadiah. Itu memaksanya untuk menggunakan kekuatan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Pilihannya untuk tidak menggunakan kehamilan sebagai alat tawar-menawar terhadap Danu, tetapi untuk membangun hidup dengan caranya sendiri adalah pernyataan kemandirian yang kuat. Kebahagiaan sejati
bukanlah sesuatu yang bisa diberikan kepadamu. Itu harus kamu kembangkan sendiri. Dan kemudian ada karma atau apa yang mungkin kita sebut konsekuensi. Keluarga Danu yang menolak Hannah karena kemandulannya yang dianggap ternyata berakhir dengan menantu yang secara medis tidak dapat hamil. Ini bukan hukuman ilahi. Ini adalah hasil logis dari pendekatan transaksional yang dangkal terhadap hubungan manusia. Mereka memilih seorang istri baru, berdasarkan kualitas dangkal dan bertemu dengan hasil yang dangkal dan pada akhirnya hampa. Pernyataan dokter adalah pukulan telak terakhir bagi kesombongan mereka. Penyesalan mereka bukan hanya karena cucu yang hilang, tetapi karena kesadaran yang menghancurkan akan kebutaan moral mereka yang mendalam. Mereka menukar berlian dengan batu yang dipoles. Pelajaran sederhana. Hiduplah dengan integritas. Alam semesta memiliki cara untuk menyeimbangkan bukunya, dan harga pengkhianatan selalu lebih tinggi dari yang Anda kira. Di tengah kegelapan, cahaya paling terang adalah Ibu Hannah, yang menyambut putrinya pulang tanpa penghakiman. Dia mewakili cinta tanpa syarat dari keluarga, pelabuhan aman dalam badai. Ini mengingatkan kita bahwa kemanapun hidup membawa kita, akar kita adalah kekuatan kita. Akhirnya adalah salah satu kedamaian yang matang, yang sulit diperoleh. Hannah memberikan Danu akses kepada anak-anaknya, tetapi menutup pintu pada hubungan mereka. Ini adalah epitome harga diri. Pengampunan tidak berarti melupakan, juga tidak berarti memberi seseorang kekuatan untuk menyakiti Anda lagi. Hannah memaafkan untuk membebaskan dirinya, tetapi dia melindungi kebahagiaannya yang sulit diperoleh. Dia mengerti bahwa Anda tidak dapat merekatkan cermin yang pecah kembali, dan berharap untuk melihat refleksi yang jelas. Kehidupan barunya, yang dibangun dari abu kehidupan lamanya, adalah bukti bahwa setelah badai, matahari memang bersinar lagi, seringkali lebih terang dari sebelumnya. Kisah ini adalah pengingat yang kuat, bahwa kita adalah penulis hidup kita sendiri. Jangan biarkan prasangka, tekanan, atau kekejaman orang lain menulis akhir cerita Anda. Seperti Hannah, miliki keberanian untuk merobek halaman-halaman yang menyakitkan dan memulai babak baru. Bangun surga Anda sendiri, manis atau tidak, dan jalani hidup yang membuat Anda bangga. Kemenangan sejati bukanlah balas dendam,